Oke, bagaimana cek informasi tentang PC kalian? Nah, di sini ada beberapa cara, teman-teman. Jadi kita akan berikan satu persatu. Yang pertama adalah kalau misalnya kalian pengen lihat versi Windows kalian bisa Windows R. Terus di sini itu kalian ketikkan WinVer. Nah, ini Windows version. Jadi ketika kalian oke, dia akan keluar nih teman-teman, ini Windows 11 ya, Windows 11. Ini versinya nih 25H2. Ini build-nya teman-teman seperti itu. Dan itu untuk lisensinya seperti itu. Lalu bagaimana caranya untuk kalau misalnya kalian itu pengen menampilkan informasi seputar VGA kalian, terus soundcard dan lain sebagainya, kalian bisa Windows R. Oke. Di sini kalian ketikkan saja DX diak teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi ini pun juga kalian bisa cek ya. Jadi untuk ngecek DirectX-nya teman-teman di sini. Contohnya ini DirectX 12 seperti ini teman-teman. Oke, DirectX 12 dan di sini selain itu ini juga bisa menampung berbagai macam informasi nih. Misalnya di sini ada sistem model, BIOS, prosesornya apa, memorinya berapa, terus spek file dan lain sebagainya. Dan di next page kalian bisa klik pada bagian ini ataupun kalian bisa klik di bagian tab ini. Jadi misalnya untuk melihat nih ya, untuk VGA card kalian ya, graphic card kalian nih, termasuk untuk memorinya. Jadi memori graphic card kalian jadi berapa di situ. Dan begitupun juga chipnya ya teman-teman, di sini udah kelihatan nih seperti itu bro. Dan untuk bagian soundnya di bagian sini nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat secara detail di sini. Nah, kalau kalian itu pengen lebih lengkap lagi di sini, kalian bisa langsung menuju ke bagian sini, klik kanan ya, klik kanan pada bagian Windows ini, terus di bagian sistem teman-teman. Jadi di sini itu akan ada kayak model grafik ya, seperti itu. Jadi di bagian atas itu dia menampilkan informasi storage, graphic card, installed RAM dan prosesornya. Terus di bagian bawahnya itu dia akan ada device name, prosesor, installed RAM dan lain sebagainya di bagian sini. Dan di sini ada Windows-nya teman-teman. Jadi Windows yang kalian gunakan seperti itu teman-teman. Ini lebih komplit. Di samping itu juga di sini ada kalau misalnya kalian itu mau ganti aktivasi ya teman-teman, atau misalnya kalian itu mau masukkan aktivasi seperti itu di sini teman-teman tempatnya. Oke. Nah, Bang, kalau misalnya pengen lebih komplit lagi di sini ya teman-teman, ini untuk yang terakhir kita akan kasihkan pada kalian. Biasanya ada di sistem, ketikan aja SY sistem. Jadi dalam kondisi itu di bagian start kayak gini, kalian tinggal ketikkan aja di bagian keyboardnya kalian sistem gitu ya. Di sini akan ada sistem information ya. Jadi kayak gitu aja. Jadi gampang teman-teman. Jadi kita bisa ke search ya. Jadi kalau misalnya kalian klik pada bagian ini itu, ketika kalian letakkan kursor kalian di sini, kalian tinggal ketikkan aja di keyboard itu udah langsung ke search. Jadi nggak perlu kalian itu ke atas gitu ya, harus ke atas itu enggak. Jadi ya jadi itu lebih simple. Kalau misalnya kalian mau mencari fungsi apapun gitu ya, kalian bisa langsung search saja, di cepat. Sistem information di sini kalian klik aja dan ini nantinya akan ada informasi komplit ya, termasuk di sini ada OS name-nya, terus ada sistem manufakturnya, terus dan modelnya seperti apa. Ini sangat berfungsi sih buat kalian kalau kalian itu adalah seorang programmer, tingkat apa ya, tingkat rendah ya teman-teman, atau lebih ke sistem ya. Jadi kalau misalnya kan itu kan biasanya ada ya yang bahasa pemrograman, ada levelnya nih, level yang biasa kayak PHP, MySQL dan lain sebagainya, bagian atas ya teman-teman. Jadi kalau di bagian bawahnya itu lebih menyentuh ke OS, lebih rendah lagi itu ke mesin gitu ya, seperti itu kan. Ada yang di atasnya ada C++ gitu ya, kayak gitu, lebih rendah lagi misalnya kayak gitu, ada lagi ya teman-teman, seperti itulah ya. Jadi sampai ke bahasa biasanya bahasa C itu ya, bahasa C itu ya dia akan yang rendah ya untuk sekarang kayak gitu. Bahasa C sama bahasa Python itu di atasnya C ya, seperti itu. Jadi biasanya ada yang berdasarkan kedekatannya dari mesin ya, dari perangkat keras. Ini mulai yang bahasa tinggi ya sampai bahasa rendah seperti yang saya bilang tadi. Nah, sebagai contoh itu misalnya bahasa tingkat tinggi itu ada Python dan Java. Itu yang tingkat tinggi teman-teman, yang biasanya banyak teman-teman programmer yang mau buat software ataupun mau buat website ya, kayak gitu ya, kayak gitu. Termasuk Kotlin terus dan lain sebagainya ya teman-teman. Terus ada juga yang bahasa tingkat menengah kayak C dan C++ teman-teman. Dan bahasa yang paling rendah itu ada bahasa assembly atau mesin gitu ya. Kayak gitu, itu langsung berdekatan dengan mesin gitu. Dan semakin rendah itu tingkatannya itu sulit ya dipahami manusia. Kenapa? Karena biner nantinya 010001 kayak gitulah ya teman-teman. Kayak gitu, makanya itu disederhanakan ke tingkat menengah kayak bahasa C dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini salah satu informasi yang penting. Jadi misalnya kalau mau buat driver gitu ya, agar bisa menyesuaikan ke perangkat lunak atau ke sistem operasi kayak gitu, sangat berfungsi sih teman-teman di sini. Kayak gitu sih. Oke.
Selain melalui, ini ya, melalui start, kalian juga bisa melalui run ya teman-teman, tinggal MS Info 32 oke. Nah, nanti dia akan menampilkan sistem informasi, jadi sama aja teman-teman. Gitu. Selain di situ tadi juga sebenarnya untuk sistem informasi yang sangat banyak itu tadi, itu juga berguna ya teman-teman untuk diagnosis, kalau diagnosa gitu ya, kalau misalnya komputer itu tadi permasalahan. Terus ada kalau misalnya ada troubleshooting itu tadi ya, jadi kita bisa mencarikan misalnya ada masalah driver apa gitu ya, kita bisa mencari driver yang cocok. Karena kalau misalnya drivernya tidak cocok dengan hardware kalian ya nggak bisa teman-teman, jadi harus sesuaikan juga gitu ya, misalnya kalian itu pakai Nvidia misalnya kayak gitu, graphic card gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, itu kiranya ya, jadi kegunaan dari sistem informasi. Ada banyak lagi selain itu ya, termasuk untuk audit sistem laporan dan lain sebagainya kalau kalian itu berada di sebuah instansi gitu ya. Jadi misalnya untuk laporan tentang PC ya, jadi kalau misalnya kalian ke TIK, jadi kalian berada di bagian sistem informasi atau apa ya, teknis ya, IT lah ya, IT kayak gitu ya, itu sangat berfungsi, berguna banget teman-teman. Terutama kalau misalnya kalian mau melakukan pengadaan barang gitu ya, kayak gitu juga itu bisa sangat berguna gitu ya teman-teman. Gitu ya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.